Kalau ngekos berapa? Sebulan atau gimana bayarnya? Kita penasaran juga nih, gimana sih kuliah di luar negeri? Tinggal di sana di mana? Terus biayanya berapa ya? Kita tanya-tanya dengan Miss Anita dulu yang pertama. Miss Anita di Malaysia di UKM ya? Iya. UKM, University Kebangsaan Malaysia. Iya. Di sana di mana tinggal, Miss? Ya, saya di sana tinggalnya di Kajang. Kajang. Kajang karena di Kajang itu merupakan tempat yang dekat dengan UKM. Bisa kita katakan dekat karena sekali saja naik bus. Nah, kalau di sana ngapainnya bus. Di sana itu bus. Saya penasaran, orang Malaysia itu ngomongnya bahasa Inggris. Itu dia yang saya mau bilang tadi. Kalau kita bukan university tapi universitas. Nah, tapi mereka tetap university sebab mereka spellnya tuh by English. Oke. Mereka spellnya itu dengan English Melayu ya. Ada misalnya bus tulisannya BAS. Tulisannya BAS. Gitu. Bukan BUS. Kalau English BUS ya. Bus. Tapi kalau di sekolah, di kuliah itu buku-bukunya bahasa Inggris. Buku mix mereka. Mix, ya? Mix sepertinya ada yang mix, ada yang khusus Melayu, mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya kita ke perpustakaan, kayak misalnya cari sesuatu di perpustakaan, itu rata-rata bukunya? It depends, ya, it depends on kebutuhan. Ada tersedia by English, ada tersedia dalam bahasa nasionalnya, udah pasti bahasa Melayu. Oke. Tadi katanya di Kajang, Kajang itu kayak bahasa Indonesia ya, karena Melayu kita nih serumpun ya. Makanya disebut negeri jiran kan. Banyak orang Aceh di sana, Miss ya? Banget. Sering jumpa sama orang Aceh di sana? Nah, jadi pertama-tama datang tuh kan saya istilahnya hana moho-saho, kan? Nginap di hotel dengan uang yang udah mulai menipis. Awal-awal datang udah mulai menipis. Rp55 per malam. Itu kalau rupiah ada yang Rp52 dan itu udah paling murah, tapi boleh bagus, bersih. 50 katakanlah kalau 3.500. 3.500 sudah Rp1. Berarti ke 3.500 kali 50. Sekitar 200.000. Sekitar itulah. 200.000. Jadi nginap di hotel. Belum ketemu siapa tuh, tapi udah di invite ke WhatsApp-nya orang Aceh. PPI. PPI apa tuh? Persatuan Pelajar Indonesia. Malaysia. Udah di invite. Jadi udah ketemu sama anak Rio, udah tanya-tanya kan sekali. Dia juga lagi sedang cari rumah. Nah, ketika berada di dalam bus, ya kan? Jom naik MRT. Kan gitu. Saya sering dengar itu di film Upin Ipin. Ketika pertama. Jom itu mari ya? Jom itu ayo. Ayo. Jadi pertama mikir juga jom, tapi tanya jom ayo. Jom itu ayo. Ayo. Jadi jom naik MRT. Lebih bagus naik MRT, itu lebih disiplin di jalan, tidak macet. Mungkin seperti itu arahannya. Dan busnya itu bus yang nyaman sekali. MRT itu kayak bus trans gitu? MRT itu sebenarnya Rail kayak train. rail train, tapi mobil bus-busnya itu juga MRT. Mass Rapid Transportation. Rapid, ya. Itu. Iya. Terus ceritanya? Jom gitu kita naik itu mau menuju ke kampus, waktu itu mau urusan yang di awal dikasih tahu sama adik yang dari Riau, katanya Miss ini sama orang Aceh tapi nggak kenal, ternyata mereka dosen unsia, kan nggak tahu, ternyata mereka dosen unsia ya. Jadi jumpa udah lama di sini, udah seminggu, saya kasih tahu Kak, nggak tahu kemana, udah ambil tasnya. Jadi memang sangat peduli gitu. Betul. Ya. Yang saya rasakan itu sangat peduli gitu dengan sesama bangsanya, ya kan. Sehingga saya karena untuk hari itu saya udah bayar hotel, saya bilang 1 malam lagi, nanti besoknya saya akan pergi ke rumah. Dari kasih alamatnya itulah di Kajang. Kosnya tadi sejak saat itu bergabunglah dengan ibu-ibu ini, dosen unsia orang Aceh, dan juga ada dari Jogja dan ada dari Padang. Kalau ngekos berapa? Sebulan atau gimana bayarnya? Mau dari rate yang terendah, mau yang tertinggi, semua tersedia. Nah, kebetulan karena saya memang
Student ya. Student, dari iya. masyarakat dengan ekonomi lemah. Iya. Student dengan ekonomi lemah, sehingga saya hanya mencari yang murah-murah Yang saja. standar. Ini Yang referensi standar saja. juga karena kan banyak juga ini adik-adik kita yang mau ke sana. Iya. Jadi referensi. Jadi soal harga tadi itu ada pilihannya ya. Kalau yang standar lah, maksudnya masih bagus juga, tapi paling terjangkau itu berapa? Nah, kebetulan di rumah kami itu memang murah karena rumah itu rumah bersambung-sambung, meneruskan. Nanti Oke. dari ini mungkin saya selesai pulang, kebetulan ada adik itu baru masuk, adik lanjut terus sehingga mungkin ownernya udahlah itu harga yang si Ayu dulu sama. Jadi kami itu harganya murah cuma 600. Jadi 600 bagi 4 per bulannya 150 ringgit. Per bulan 150 ringgit. Kalilah 3.000, mahal juga. 400. Sekitar 500. 500.000 sebulan. 500. Kalau 500 sebulan itu sudah hampir-hampir standar lah dengan yang di kita di sini ya. Itu kalau di Malaysia. Nah, ini kalau di Australia gimana ceritanya? Jadi Rakan Sago, Miss Dayana Putri ini sedang S3 di University of Newcastle di New South Wales Australia School of Education ya. Jadi memang belum ke sana ya Miss ya, belum kesana. Jadi berangkatnya 1 Maret, Insya 1 Allah. Maret. Tapi untuk rumah segala macam Iya. itu sudah dari sini ya. Sudah cari dari sini. Oke. Kalau enggak bayar hotel nggak kuat. Jadi Di mana di sana tinggalnya? tepatnya di Jesmond, di kawasan Jesmond itu memang dekat kampus. Jadi bisa jalan kaki ke kampus, mau naik bus juga boleh seperti yang disampaikan Bu Anita. Itu pun saya sama direkomendasi sama teman yang sudah duluan ke sana. Jadi kan ada orang Aceh, kebetulan teman saya satu kuliah S1 dulu. Jadi beliau sedang studi juga S3 di sana. Jadi ya dari beliau saya dapat rumahnya. Gitu juga disarankan. Jadi ambil rumah ini aja. Rumahnya lokasinya strategis. Ke kampusnya bisa jalan kaki, di depannya ada lapangan bola, jadi kita nggak terlalu kesepian, kan di kampung orang ya. Terus dekat dengan supermarket juga kalau mau belanja-belanja, jadi ya lumayan lah. Jadi memang petunjuk dari yang sebelumnya sudah di Senior sana ya? itu. Senior. Betul. Nanti di ospek nggak ya sama senior? Kita lihat nanti ya. Oke. Terus ceritanya bisa keterima di sana tuh gimana? Aduh, perjalanan saya panjang sekali nih kalau untuk diterima di kampus ya. Dari startnya 2019, saya mulai 2019. Memang sudah ada niat mau lanjut sekolah kan, karena memang salah satunya tuntutan dari akademik kita yang harus melanjutkan ke tingkat yang S3, lebih ya? tinggi lagi. Kan itu bagian dari professional development juga. Jadi saya coba kontak supervisor. Saya target satu hari itu 10 supervisor saya email, terserah mau dibalas atau enggak terserah, saya nggak peduli. Itu macam-macam, ada yang begitu saya kontak langsung dibalas gitu, ada yang nggak dibalas sama sekali, ada yang seminggu gitu. Jadi kalau di akhirnya saya memantapkan hati di Newcastle itu karena itulah salah satunya kan dekat dengan Indonesia. Salah satu negara speaking country yang English speaking country yang dekat dengan Indonesia. Jadi begitu saya koresponden dengan supervisor, alhamdulillah keterima. Itu kan waktu kita ngirim email koresponden itu udah lengkap dengan proposal, Jadi IELTS, proposalnya udah duluan. udah duluan, IELTS, kemudian CV, ya standar lah ya. Saya rasa semua juga seperti itu. Iya. Kemudian udah diterima, tiba-tiba saya nggak dapat beasiswa. Itu tahun 2019. 2019 saya nggak lulus beasiswa, belum rezeki berarti Belum waktu itu rezeki. karena memang semuanya sudah diatur sama Allah kan. Kemudian udahlah saya coba lagi, saya tunggu, jadi perpanjang lagi LOE-nya kan, lika-liku mencari atau menjalani S3 seperti itu. Iya. Udah dapat LOE, beasiswanya nggak ada. Iya. Nah, tiba-tiba di pertengahan 2020 saya kontak lagi supervisor saya itu. Saya bilang, Prof, alhamdulillah saya mau coba lagi beasiswa, mudah-mudahan saya keterima dan bisa lanjut kuliah. Dia bilang, maaf saya mau pensiun.
Tapi Saya dia open sih. tapi dia memberikan Tetap balas. ada Tetap- referensi ya. Tetap balas. Jadi rekomen yang lain mungkin ya. bukan rekomendasi, dia akan kembalikan itu ke admissionnya, ke sekolahnya, ke universitas. Jadi nanti universitas akan carikan kamu pengganti saya, atau kamu boleh kontak yang lain gitu. Tapi kan statusnya saya 50-50. Iya. Saya belum dapat supervisor. Akhirnya ada teman itu yang saya cerita tadi, mungkin kalau nanti Fadilah namanya, Fadilah nonton, terima kasih. Dia yang selalu bantuin saya selalu komunikasikan sama Dila, saya panggilnya Dila gimana nih? Oh coba kontak si Prof Susan. Kayaknya Prof Susan ini available deh untuk jadi supervisor. Saya kontak, alhamdulillah gayung bersambut dan nggak proses lama, langsung dia balas cepat sekali. Hari itu saya email, mungkin selang 1-2 jam langsung dibalas. Oke, I'm very apa katanya waktu itu saya sangat berkesan. Maksudnya saya tanya apakah kamu bersedia menjadi supervisor saya? Ya, I'm more than happy to be your supervisor. Aduh, meleleh saya ya Allah, terharu. Saya terharu. Jadi Rakan Sago, Ibu Zayana ini adalah dosen FK Bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau di kita yang kayak saya yang bukan bahasa Inggris, buat ngemail supervisor itu juga bingung. Iya sih, saya banyak juga belajar gitu sama senior-senior. Saya juga tanya tuh banyak lah pokoknya kontribusi kayak senior di kampus kan, kayak Miss Septia juga sangat mendukung gitu kan. Luar biasa. Jadi pertanyaannya, kalau kita kuliah ke luar negeri itu nggak kayak SBMPTN kayak gitu ya? Tes, ujian masuk, nggak kayak gitu ya? Kita langsung cari supervisor. Kalau di Malaysia kayak gimana? Sama, find a supervisor first. Jadi Karena itu mempermudah ketika kita nanti Admission. admission. terus di mana cari daftar profesor Website tadi? universitas. University tujuan dulu, kemudian program studi tujuan, then you search. Oh gitu. Your supervisor. Mungkin lebih spesifik lagi riset area. Iya, Kita lihat riset benar, topiknya, riset benar. interest supervisor sama Benar. nggak dengan yang kita. Benar. Karena kan kalau kita buka di education misalnya, itu kan banyak sekali kan. Kebetulan saya riset areanya itu ICT integration into teacher professional development program. Jadi saya cari nih siapa yang ada Yang hubungan, ada kaitan. yang ada keterikatan Iya. dengan riset saya. Oke. Jadi ini penting buat rekan Sago di manapun ya, kalau mau memang tujuan S3 ke luar negeri, berarti siap-siap proposal dulu. IELTS paling penting. IELTS-nya, TOEFL-nya, enggak TOEFL lagi ya, kalau di luar lebih ke Kebetulan IELTS saya ya? langsung kemarin karena syarat setahu saya, kalau salah silahkan dikoreksi. Setahu saya kalau masuk ke universitas itu IELTS rata-rata ya. Kayak ke Inggris teman saya juga mintanya IELTS gitu. Oke, kalau di Malaysia? Saya dulu IELTS. IELTS juga. Ya. Tapi ada nggak ya boleh untuk TOEFL? Mungkin kalau TOEFL syarat untuk mengajukan beasiswa bisa Oke, jadi. Untuk step pertama beasiswanya ya. kayak AAS, jadi boleh TOEFL atau IELTS. Tapi sepertinya mereka ada tes sendiri. Ini namanya apa? MUET ya. MUET. Wah itu saya kurang tahu. MUET MUET ada untuk UGM. Saya lihat. Oh, MUET. UGM ya. MUET test misalnya kan. Saya MUET test enggak. Jadi tadi langkah-langkahnya selain perbaiki bahasa Inggris, Iya. kita harus cari supervisor ke sana, persiapkan proposal, langsung kontak-kontak profesor. Iya. Begitu dapat LOE, baru cari beasiswa. Enggak sih. Karena seiring beasiswa aja. seiring aja. Karena kalau nunggu itu nanti jadinya lama kan. Oh, gitu. Jadi Ya, kalau ada buka kalau step kita apply seperti itu dulu. ya Mizayana. Iya. Ya, step kalau step. Cuman kan beda orang, beda Betul. kasusnya. Nah, kalau saya find supervisor dulu memang seperti itu. Nah, jadi Rata-rata sekarang waktu ngurus beasiswa udah minta LOE nggak? Untuk S3 wajib Oh gitu. dan unconditional. Apa tuh maksudnya? Maksudnya sudah unconditional tuh pasti. sudah pasti keterima. Jadi kan pihak penyedia beasiswa itu kan kalau dia memberikan beasiswa ke si A, tiba-tiba nanti nggak jadi kuliah, terus uangnya kemana? Kalau kondisional tiba. Kalau conditional itu dia masih harus ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Unconditional itu judul lagu siapa gitu? Katy Perry. Unconditionally. Unconditional. Ya rekan Sago, menarik sekali kita berbincang bagaimana studi di luar ya. Kalau kita melihat memang menarik sekali untuk melihat dunia luar. Iya. Kalau kita bukan berarti kuliah di dalam tidak bagus ya. Oh ya. Tapi kalau di luar yang satu bonusnya tadi bahasa Inggris ya. Karena di sana sehari-hari buat tugas semuanya bahasa Inggris. Iya.
Kalau sudah ke saya pasti. sih lebih ke belajar budaya juga ya. Kan Belajar kita budaya belajar juga. culture-nya seperti apa, kebiasaan mereka itu seperti apa, adat istiadatnya seperti apa. Kan itu merupakan investasi juga Iya. yang memang kita dapatkan ketika kita tinggal di sana. Betul. Tetapi bukan berarti yang sekolah di dalam itu tidak bagus, tidak. Banyak universitas top di Indonesia. Iya. Oke. Kalau di Malaysia tugas-tugas itu bahasa Inggris kuliahnya. Kalau di Australia sudah pasti. Saya mix. Mix Mix, kebetulan ada beberapa mata kuliah MK itu, ada beberapa MK itu yang join dengan student internasional. Oh, Jadi mau nggak mau di situ by English, Harus. karena English itu yang Iya. mempertemukan, nggak mungkin pakai bahasa Arab, nggak mungkin dengan bahasa Chinese, Iya. Cina, nggak mungkin dengan Global bahasa, language, ya. Iya. nggak mungkin dengan Sri Lanka, ya kan? Karena di situ bergabung. Kalau disertasinya? Kebetulan saya memilihnya by Bahasa English. Inggris, ya. Kalau disertasinya bahasa Inggris, so pasti kita harus lancar bahasa Inggris. Insya Allah. Jadi itu bonusnya juga nanti. Begitu selesai kita ada peningkatan di bidang bahasa ya. Oke, jadi begitu rekan Sago kuliah di luar plus minusnya. Iya. Ada plus, ada minus dan tentu banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ya dengan berkuliah di luar. Tapi yang pasti apapun peluang yang ada di depan kita ambil dulu ya. Jangan saya punya kawan kan, dia setelah S1 cita-cita kali harus kuliah di luar negeri. Terus dia belajar bahasa Inggris pontang-panting, belum ketemu TOEFL-nya itu. Jadi memang berawal dari cita-cita dulu Iya. kan? Jadi saya bilang sambil kamu TOEFL, kamu ambil aja dulu S2-nya di sini, nanti S3-nya baru di luar. Dia nggak ngambil-ngambil. Sampai sekarang S2-nya pun belum jadi, keluar pun belum jadi. So what about English-nya? Udah oke, tapi ya Udah oke, tapi kan sekarang udah menikah, udah susah gitu kan? nggak masalah untuk melanjutkan studi karena sudah ada Iya. pendamping, apalagi Iya. udah ada anak-anak ya. Iya, bagusnya apa yang ada dulu, ambil dulu. Kalau memang tujuan kita ke luar negeri, Nanti misalnya, plankan lagi plankan ya. lagi di S3 ya. Kalau misalnya di S2-nya belum kecapai, ambil aja dulu di sini. Oke, baik, terima kasih bincang-bincang tentang bagaimana kuliah S3 di sana atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga rekan Sago sudah nonton kita. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.